Inilah penyebab banyak negara bangkrut, rencana gila sistem global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian bertanya, kenapa makin hari makin banyak negara bangkrut? Padahal dunia terlihat semakin canggih dan maju, bangunan pencakar langit berdiri megah, mobil listrik, kecerdasan buatan dan teknologi luar angkasa terus dikembangkan. Tapi di balik semua kemajuan itu, kenapa justru semakin banyak negara tumbang? Negara-negara yang dianggap bangkrut seperti Argentina, Yunani, Lebanon, Sri Lanka, Pakistan, bahkan Amerika Serikat sendiri kerap menghadapi ancaman gagal bayar. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau memang ada yang salah secara sistematis? Hari ini kita akan bongkar satu skenario gila yang telah dirancang sejak ratusan tahun lalu. Sistem global yang dikemas sebagai ekonomi modern. Namun sesungguhnya adalah perangkap hutang masif, sistem riba terstruktur, dan penjajahan gaya baru. Simak baik-baik, karena ini bukan sekadar cerita. Ini adalah fakta yang tidak diajarkan di sekolah, dan tidak dibahas di media arus utama. Sistem moneter global. Dunia saat ini tidak dikendalikan oleh senjata, tapi oleh angka. Bukan oleh pemerintah, tapi oleh sistem moneter global yang dirancang untuk menjebak. Mari kita mulai dari dasar. Uang yang kita gunakan hari ini, rupiah, dolar, euro, pound, semuanya berbasis fiat money. Apa itu fiat money? Uang yang tidak didukung oleh emas, tidak ada nilai intrinsik, dan hanya dianggap sah karena pemerintah mengatakannya sah. Tapi, siapa yang menciptakan uang itu? Jawabannya, bank sentral. Masalahnya, bank sentral di banyak negara bukan milik negara. Mereka independen. Artinya tidak tunduk pada pemerintah. Bahkan banyak yang dikendalikan oleh kelompok elit finansial global. Ketika negara butuh uang, mereka tidak mencetak sendiri. Mereka meminjam dari bank sentral, dan pinjaman itu dikenakan bunga. Inilah awal mula utang negara. Peran IMF dan Bank Dunia. Tapi sistem ini tidak berhenti di situ. Lembaga seperti IMF dan Bank Dunia ikut bermain. Mereka menawarkan bantuan keuangan untuk pembangunan, khususnya ke negara berkembang. Tapi perhatikan syarat-syarat tersembunyinya. Negara harus mencabut subsidi untuk rakyat, membuka pasar domestik untuk perusahaan asing, dan memprivatisasi aset negara. Hasil akhirnya, negara makin terjerat utang, sumber daya alam dijual ke asing. Aset strategis negara dilego, dan kedaulatan ekonomi perlahan-lahan lenyap. Studi kasus nyata. Contoh nyata, Indonesia pada tahun ke-1998. Krisis ekonomi menghantam. IMF datang dengan solusi yang ternyata jebakan. Pemerintah dipaksa menandatangani letter of intent. Isinya, jual BUMN, cabut subsidi BBM, dan biarkan pasar menentukan harga. Rakyat menderita, tapi siapa yang untung? Korporasi asing yang menguasai pasar Indonesia. Yunani tahun 2010-an terjerat utang oleh Troika IMF, Uni Eropa, dan Bank Sentral Eropa. Solusinya? Austerity, potong anggaran sosial, jual aset negara, rakyat turun ke jalan, sistem goyah. Tapi yang diuntungkan, tetap mereka. Sri Lanka tahun ke-2022, utang luar negeri membengkak, mata uang anjlok. Negara bangkrut total, bandara, pelabuhan, dan lahan-lahan strategis diambil alih oleh investor asing. Dan ini bukan kebetulan, ini adalah strategi. Penjajahan modern. Ketika sebuah negara bangkrut, maka para investor global masuk seperti hiu, mencium darah. Mereka membeli aset-aset strategis dengan harga murah, bandara, pelabuhan, tambang, bahkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Inilah penjajahan modern. Tanpa perang, tanpa invasi. Tapi hasilnya lebih dahsyat. Sebuah bangsa kehilangan kendali atas tanah airnya sendiri. Siapa dalangnya? Lalu kita bertanya, siapa di balik semua ini? Sistem ini dirancang oleh jaringan kekuatan finansial yang memiliki pengaruh lintas negara. Mereka membentuk institusi, mereka mengatur regulasi, mereka mencetak uang, dan mereka menentukan arah ekonomi dunia. Mereka beroperasi melalui IMF, Bank Dunia,
Bank for International Settlements, dan tentu saja jaringan bank sentral dunia. Dan selama kita tetap menggunakan uang fiat berbasis utang dan riba, kita akan terus menjadi budak dalam sistem yang tidak kita ciptakan. Solusi dan jalan keluar. Lalu, apa solusinya? Pertama, kita harus kembali ke sistem keuangan yang adil. Uang berbasis nilai nyata, emas, perak, komoditas real, dinar dan dirham bukan sekadar simbol, tapi landasan stabilitas ekonomi dalam syariat Islam. Kedua, tolak pinjaman riba. Banyak negara sudah berani melakukannya. Malaysia di era Mahathir pernah menolak IMF. Brasil pernah keluar dari pengaruh pinjaman global. Turki bahkan mendorong penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan. Ketiga, bangun sistem perbankan syariah sejati. Bukan sekadar nama, tapi betul-betul tanpa bunga, tanpa spekulasi, dan sesuai prinsip Islam. Keempat, aktif membangun ekonomi komunitas, koperasi rakyat, sistem tukar berbasis kebutuhan real, barter, perdagangan lokal yang tidak bergantung pada sistem finansial global. Kelima, literasi. Rakyat harus memahami bagaimana sistem ini bekerja, karena selama kita tidak sadar, maka kita akan terus menjadi bagian dari roda perbudakan yang dibungkus kemewahan. Kesimpulan dan penutup. Sahabat semua, dunia hari ini terlihat modern, tapi dikuasai oleh sistem kuno, riba, rente, dan jerat utang. Negara-negara bukan gagal karena bodoh, mereka dijebak. Mereka dipaksa tunduk oleh sistem yang dirancang untuk menjajah dalam diam. Dan saatnya kita membuka mata. Jangan biarkan anak cucu kita hidup dalam sistem yang sama. Saatnya bangkit, saatnya merdeka, mulai dari pemahaman, dari komunitas, dari ketegasan untuk mengatakan, kami tidak ingin dijajah, bahkan jika penjajahnya tak terlihat. Siapa dalang di balik semua ini? Siapa yang mengatur sistem riba global? Dan apa kaitannya dengan skenario akhir zaman? Jawabannya akan kita bongkar di episode berikutnya. Tapi sebelum itu, bantu sebarkan video ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan. Mari kita bangun kesadaran, karena akhir zaman bukan hanya tentang ramalan, tapi tentang sistem yang sedang bekerja hari ini. Kita telah menyingkap peta jalan akhir zaman, dari fitnah dunia hingga perang besar yang akan mengguncang umat manusia. Kita melihat bagaimana segelintir elit menguasai dunia, bagaimana narasi dikendalikan, bagaimana umat dipecah, ekonomi dipalsukan, dan riba dijadikan jerat abadi, dari konspirasi mesin tanpa nurani, hingga kebangkitan Dajjal digital. Semua hanyalah bagian dari satu rancangan besar. Inilah cetak biru dunia menuju akhir zaman. Dan pertanyaannya, siapkah kita menghadapi kenyataan itu?